Nah, menurut lo di era Gen Z ini nih, zaman-zaman kita sekarang nih, penting gak sih pengelolaan uang itu? Nah itu pinjol nggak apa-apa, tapi lu tuh per bulannya ada kayak income lu tuh buat balikin pinjolnya itu. Kan itu kan pinjol dalam artian buat kebutuhan penting, bukan kebutuhan yang konsumtif gitu kan. Menurut gua fine-fine aja kalau itu. Selagi kebutuhannya benar dan jelas. Tapi lo pernah denger gak kata-kata kayak dom spending? Penting banget sih karena kita kan nggak tahu tuh apa yang akan terjadi ke depannya, entah itu ada kebutuhan mendadak. Out sama temen nongkrong di coffee shop, taunya kita mecahin gelas. Gak ada yang tahu kan bisa kayak gitu Nggak ada. kejadian. Itu sih ada nih buat teman-teman ya, karena pemasukan gue tuh dari uang saku sama job freelance. Jadi gue tuh ngebagi persenan-persenan tuh, dimana ada dana buat konsumtif gue sama buat dana darurat gue. Sebagai contoh, Hai guys, welcome to Vibe and Voice. Bareng gue Puja dan temen gue. halo gue Rizky. Nah, hari ini kita mau ngebahas yang sedikit lebih berat nih Ki, tapi nggak berat-berat banget sih. Kita tetap santai aja lah ngobrolinnya. Hari ini gue mau ngajak lo ngomongin tentang finansial di era Gen Z. Nah, menurut lo di era Gen Z ini nih, zaman-zaman kita sekarang nih, penting gak sih pengelolaan uang itu? Penting banget karena kita tuh Gen Z kan range umurnya tuh di bawah 30 ya rata-rata. Dimana tuh di umur-umur segitu kita banyak yang baru bekerja juga kan, penghasilannya juga nggak seberapa. Nah jadi itu menurut gua itu sangat penting banget buat memanage keuangan kita tuh di umur-umur sekarang buat ke depannya. Apalagi kalau kita udah masuk umur 30, kita udah berkeluarga atau semacamnya, itu pasti kebutuhan lebih banyak lagi kan. Iya sih bener juga. Tapi kalau misalnya untuk saat-saat ini nih, biasanya keperluan yang sering lo spending keluar tuh untuk apa sih? Kalau gue sih untuk keseharian doang ya, karena gue kuliah belum bekerja kan. Gue paling cuma buat ongkos, bensin, makan gitu ya. Paling sama kalau weekend tuh gue cuma main sama teman-teman gue. Itu pun juga nggak banyak-banyak banget spendingnya. Tuh, tapi lo pernah denger gak kata-kata kayak dom spending? Jam spending gue nggak pernah dengar Nah, apaan tuh. lo nggak tahu kan? Nggak tahu. Nih gue kasih tahu sekarang. Kalau dom spending itu, jadi ada ahli yang bilang kalau misalnya kayak orang-orang yang kayak kita nih, misalnya merasakan burnout, terus kita kayak udah hektik banget, udah pusing, mumet dan lain-lain, kita tuh ngerasa, jadi kita pengen ngebeli barang yang seharusnya nggak kita beli. Jadi ngerasanya jadi boros gitu loh. Tapi kita setelah beli berkedoknya self reward. Padahal sebenarnya nggak perlu. Lo sendiri pernah nggak kayak gitu? Pernah. Waktu itu tuh posisinya gue lagi capek banget. Waktu itu gue lagi ke kampus. Gue ngerasa tuh hari itu berat banget. Karena gue ngerasa hari itu berat, gue pulang, yang biasanya gue pulang langsung pulang, jadi gue pengen ke coffee shop tiba-tiba mendadak gitu, kayak ini gue capek banget hari ini, kayaknya sebagai self reward atau penenang gue itu kayak gue minum kopi di coffee shop itu nggak apa-apa deh sekali-sekali. Terus pas gue sampai rumah tuh kayaknya gue mikir lagi, kayaknya nggak perlu-perlu banget, mana tadi tuh spending uangnya lumayan kan. Kalau Berarti lu lo nyesel juga gitu? ada nyesel dikit lah, tapi ya udahlah. Kalau gue pernah sih, tapi kayak mungkin kayak beli baju sih. Misalnya kayak gue udah sebenarnya gue udah punya baju kayak gitu, tapi karena ada warna lain yang keluar, jadi kayak ih warnanya lucu kayak gitu kan. Apalagi cewek kan ngeliat barang lucu tuh kayak nggak bisa, gue harus punya gitu kan. Jadi kayak ya udah gue beli, tapi setelah sampai rumah kayak nyesel sih sedikit, tapi kayak ya udahlah nggak apa-apa, self reward, balik lagi kedoknya self reward, padahal sebenarnya nggak perlu. Berarti kalau lapar mata gimana tuh kalau lapar mata? Iya sebenarnya itu juga bisa dibilang lapar mata gak sih? Harusnya kan gue udah punya, tapi karena ada warna lain jadi gue pengen beli lagi. Sebenarnya nggak perlu kan? Nah apalagi di sekarang nih yang apa-apa tuh kan semuanya serba online ya. Kita juga bisa ngebeli sesuatu tuh serba online. Nah ada juga nih yang namanya pinjaman online. Iya, Pinjol, pasti lo udah sering banget kan denger. banget. Nah, lo sendiri tuh gimana sih menurut lo orang-orang kayak Gen Z kita kalau misalnya ikut-ikut pinjol kayak gitu? Menurut gue ya fine-fine aja mau ikut-ikut pinjol, asal kebutuhan untuk pinjolnya tuh jelas. Kayak gue ada kebutuhan kuliah tapi gue belum bisa bayar, nah itu pinjol nggak apa-apa, tapi lu tuh per bulannya ada kayak income lu tuh buat balikin pinjolnya itu. Kan itu kan pinjol dalam artian buat kebutuhan penting, bukan kebutuhan yang konsumtif gitu kan. Menurut gue fine-fine aja kalau itu, selagi kebutuhannya benar dan jelas. Tapi kadang banyak juga nih orang-orang yang
suka pinjaman online tuh malah dipakainya tuh malah buat kebutuhan-kebutuhan yang gak penting. Kalau misalnya lo tadi kan ya mungkin emang terarah jelas kalau misalnya untuk kuliah dan lain-lain. Tapi banyak orang yang untuk kayak ya kehidupan sehari-hari dia yang mungkin ya dia pengen terlihat lebih wah gitu. Banyak ya, gue tahu kasusnya itu. Lo punya gak temen kayak gitu? Atau lo sendiri pernah gak punya pikiran kayak gitu? Kalau temen sih, gue nggak ada temen yang kayak gitu ya. Alhamdulillah gue nggak ada temen yang kayak gitu. Kalau gue lihat pelajaran dari mana-mana yang gue dari internet atau mana itu, kayaknya gue buat pinjol tuh kayak gak akan deh. Iya bener banget sih, apalagi sekarang tuh orang-orang biasanya nge-spendnya tuh untuk kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif kan. Jadi jatuhnya gajinya tuh cuma lewat doang, dapetnya cuma capeknya doang, iya gak sih? Iya, setuju gue. Kita tuh kayak cuma dapet capeknya doang, udah kerja sebulan tuh capek banget kan. Kayak mungkin kedepannya tuh kayak jika gue udah punya penghasilan, gue pasti bakal nyiapin yang namanya tuh dana darurat. Ngomong-ngomongin tentang dana darurat nih, apalagi di era kita nih, era-era Gen Z kayak gini. Udah banyak sih ya teman-teman gue yang nge-spend duit mereka tuh untuk dana darurat. Padahal mereka sebenarnya juga belum bekerja, tapi udah banyak nge-spendnya untuk dana darurat yang nantinya gue nggak tahu sih akan dipakai untuk apa. Menurut lo sendiri nih, penting gak sih dana darurat tuh? Menurut gue tuh dana darurat penting banget sih, karena kita kan nggak tahu tuh apa yang akan terjadi ke depannya, entah itu ada kebutuhan mendadak soal kesehatan atau yang lain-lain kan. Oke, kalau menurut lu dana darurat tuh kayak gimana sih? Sepenting apa? Menurut gue dana darurat penting sih. Gue sendiri pun udah mulai mencoba untuk nyisihin uang saku gue untuk dana darurat. Walaupun sebenarnya gue belum bekerja ya, tapi gue udah mulai nyisihin karena bener yang lo bilang tadi, kita nggak akan tahu ke depannya akan terjadi apa kan. Hari apes tuh nggak ada yang tahu, nggak ada di Betul. kalender. Jadi kayak Betul. bisa aja kita lagi mau hangout jalan-jalan, taunya kita mecahin gelas atau gimana. Bingung dong kita mau bayar pakai apa. Nah ya mungkin dengan adanya dana darurat, hal-hal yang di luar ekspektasi kita tuh atau di luar jangkauan kita tuh bisa kita atasi lah secara gampang. Tapi ada tahu survei yang bilang kalau misalnya orang-orang Gen Z tuh pada nggak punya dana darurat. Tapi lo punya nggak pengalaman yang dimana rasanya tuh dana darurat tuh bener-bener penting. Jadi kayak untungnya ada dana darurat nih, jadi gue bisa spend duit itu. Lo punya nggak pengalaman kayak gitu? Pengalaman gue pernah, waktu itu gue lagi ngambil job freelance, tiba-tiba laptop gue rusak, engselnya patah karena gue buka dari samping laptopnya. Jadi waktu itu tuh gue karena belum kerja kan, cuma dari uang saku doang, gue harus benerin laptop gue. Tapi untung aja waktu itu gue udah nyisihin uang saku gue beberapa untuk benerin laptop ya, jadi aman. Itu sih gambarannya seberapa penting uang darurat gitu. Iya sih. Gue juga sih mulai sekarang udah mulai sisih-sisihin sih, walaupun gue nggak kerja kayak lo ya. Tapi mulai dari uang saku gue sih udah mulai gue sisihin sedikit demi sedikit buat dana darurat nantinya. Karena bener sih, kita nggak akan tahu ke depannya akan terjadi apa kan. Hari apes tuh nggak ada di kalender. Bisa aja kita kayak niatnya dari rumah jalan pengen hangout sama temen, nongkrong di coffee shop, taunya kita mecahin gelas. Gak ada yang tahu kan bisa kayak gitu kejadian. Nah ya jadi ya menurut lo sendiri sih penting ya berarti. Penting banget. Tapi kan tadi survei bilang kalau misalnya Gen Z itu banyak yang nggak punya dana darurat. Menurut lo gimana sih tanggapan lo tentang Gen Z yang saat ini nggak punya dana darurat? Kalau menurut gue Gen Z yang gak punya dana darurat itu mungkin kayak situasional ya, mungkin adalah kondisi-kondisi yang mereka mungkin nggak dapat uang saku tapi hanya sedikit. Tapi kan walaupun begitu mereka bisa sisihin untuk yang kedepannya. Menurut gue juga kayak gitu sih, walaupun dapat uang saku sedikit ya mungkin bisa disisihin lah ya, atau enggak karena mungkin kalau misalnya kita sadar uang saku kita sedikit ya mungkin bisa kayak lo cari job freelance di luar untuk memenuhi kebutuhan dia juga kan. Bisa. Untuk ya dia kedepannya akan ya lebih baik lagi lah pastinya kalau udah ada dana darurat, jadi dia nggak akan bingung lah untuk kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan dia kan. Kalau lu sendiri kira-kira ada nggak momen dimana tuh lu kayak butuh dana darurat itu atau pakai dana darurat? Gue sendiri sih sampai saat ini belum pernah ya ada kejadian yang dimana gue harus pakai dana darurat. Tapi karena gue belum pernah bukan berarti gue jadi yang kayak nggak nyisihin duit gue untuk dana darurat. Sampai saat ini gue masih nyisihin duit gue untuk dana darurat karena ya balik lagi kita nggak ada yang tahu kan kedepannya akan kayak gimana. Tapi ya menurut gue penting sih untuk punya dana darurat karena
ternyata teman-teman gue pun juga udah mulai sadar ya kalau dana darurat Iya. itu penting karena kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Tapi nih Aki, kan lo sekarang sebagai mahasiswa dan lo juga ngambil job-job freelance kan di luar. Lo punya gak sih tips nih buat teman-teman semua untuk ngelola keuangannya itu lebih efektif gitu? Kalau tips dari gue sih ada nih buat teman-teman ya, karena pemasukan gue tuh dari uang saku sama job freelance. Jadi gue tuh ngebagi persenan-persenan tuh, dimana ada dana buat konsumtif gue sama buat dana darurat gue. Sebagai contoh, pemasukan gue tuh sebulan dari uang saku sama freelance 1 juta. Jadi gue sisihin untuk konsumtif gue hanya 300.000, tapi untuk dana darurat itu ada 700.000. Kalau gue sih kayak gitu ya. Bagus juga sih tipsnya. Jadi kayak ya kita biar nggak boros juga gak sih untuk konsumtifnya. Jadi kita lebih memanage uangnya untuk kayak yang lebih perlu lah, yang perlu-perlu Ya. aja lah yang kita beli ya kan. Biar kita nggak boros, biar kita nggak down spending kayak tadi. Ngebeli hal-hal yang benar-benar di luar kita nggak butuh, tapi kita beli ujung-ujungnya nyesel. Padahal sebenarnya kita nggak butuh kan. Oke guys, jadi menurut gue poin dari obrolan kita hari ini, dimana Gen Z sekarang tuh udah harus bisa nih nge-manage keuangan kita. Mulai dari pemasukan, pengeluaran, dan juga udah mulai nyisihin tentang dana darurat. Nah, gue juga mau berterima kasih nih buat Rizky karena udah mau nemenin gue untuk sharing-sharing nih obrolan kita hari ini. Ya oke, gue juga makasih juga karena gue diajak sini buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dan semoga tips yang gue kasih tadi bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke guys, kalau kalian juga punya ide, kalian bisa komen di bawah. Nextnya kita akan ngobrolin apa lagi. Nah, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di sini. Vibe and Voice.